Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat ya, kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Singosari. Saya juga senang. Kalian bisa tentunya di SMK Negeri ini kalian bisa belajar, berkarya, dan berprestasi. Baiklah anak-anak, di masa pandemi ini memang agak berbeda dengan kegiatan pengenalan sekolah seperti biasanya. Kalau biasanya kita bertatap muka, tapi karena masa pandemi ini kita harus melalui daring. Dan ini juga baru pertama kali sekolah kita membuat video pengenalan sekolah ini dengan dalam bentuk daring atau online ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga tetap bersemangat ya, karena kalian sudah diterima di SMK Negeri Singosari. Mungkin kalian bisa melihat background di belakang kita ini, kalian lihat suasana di sekolah ini sangat asri dan menyenangkan ya. Baiklah, mungkin tidak salah kalau saya mengenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Bu Esther Maharani, mengajar pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara di SMK kita tercinta ini. Dan saya juga cukup lama mengabdi di sini, sudah hampir 33 tahun. Tapi tetap bersemangat untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Karena memang yang akan saya sampaikan di sini adalah pembinaan karakter siswa di sekolah SMK Negeri 1 Singosari. Karakter apa saja yang kita perlukan, yang kita ingin tunjukkan ya kepada sekolah kita ini. Di sekolah ini karakter siswa memang sangat diutamakan, karena karakter ini juga menunjukkan mental. Ya, maka dari itu ada beberapa pengenalan karakter. Yang pertama adalah karakter atau sikap religius. Religius itu adalah bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk-bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan ini apa saja yang kita dapat tunjukkan? Misalnya yang beragama Islam itu kita sholat, ya, ibadahlah bentuk perwujudan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang beragama Kristen mungkin beribadah di gereja, yang beragama Buddha beribadah di wihara. Nah, sekarang sikap religius ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah. Apalagi masa pandemi ini, kalian banyak belajar di rumah. Maka dari itu, sikap religius juga sangat penting didorong oleh sekolah maupun oleh orang tua masing-masing. Sikap yang kedua adalah sikap nasionalisme, kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Anak-anak di sekolah, sikap nasionalisme ini dapat ditunjukkan dengan upacara bendera di sekolah. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya dasar negara Pancasila yang harus selalu kita amalkan. Setiap nilai-nilai sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, dan sebagainya. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Memang dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak sikap ini. Tapi nanti kalau kita sudah terjun di dalam masyarakat, sikap kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini bisa kita wujudkan dengan karya-karya kalian yang telah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Singosari. Sikap yang ketiga adalah jujur. Ini sikap yang paling utama. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri,
Jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada orang lain. Jujur memang di masa sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju, memang rasa kejujuran ini kayaknya semakin berkurang ya. Jujur kepada Allah, misalnya kita beribadah itu merupakan suatu kebutuhan ataukah hanya untuk memenuhi, menggugurkan kewajiban saja? Nah, maka jujur kepada Allah juga merupakan bentuk dari implementasi dari sikap religius. Kemudian jujur kepada diri sendiri, misalnya kita memegang teguh pendirian yang kuat. Jujur kepada orang tua, misalnya menjaga amanah. Amanah yang diberikan oleh orang tua, menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan orang tua, itu juga jujur kepada orang tua. Nah, sekarang jujur kepada guru misalnya. Kita misalnya mengerjakan tugas sekolah dengan ikhlas, dengan tulus dan ikhlas. Itu juga termasuk salah satu perilaku jujur. Jujur kepada teman misalnya. Tentu saja kalian di dalam kehidupan sehari-hari pasti punya teman, punya sahabat, ya. Jujur kepada teman dapat diwujudkan dengan memegang teguh persahabatan, ya, rasa solidaritas. Kalau kita arek Malang, salam satu jiwa. Wah, itu juga salah satu bentuk kejujuran yang dimiliki oleh arek Malang. Ya, kalian sebagai siswa SMK 1 Singosari yang tinggal di Kota Malang ini tentu saja salam satu jiwa itu juga tidak lepas ya. Itu menunjukkan bahwa kalian punya kejujuran pada seorang teman. Kemudian tidak saling membuka aib teman ya. Kemudian kita juga tulus di dalam bergaul dengan teman-teman, itu juga salah satu bentuk kejujuran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah sikap disiplin ya. Sikap disiplin ini nih adalah bentuk perilaku di mana kita ini memegang teguh ya kontrak dengan diri kita sendiri. Ya, kita membuat kontrak dengan diri kita sendiri, itu juga termasuk sikap disiplin. Misalnya kita bangun tidur jam berapa? Apakah kalau kita yang beragama Islam ini, kita bangun tidur itu melampaui jam-jam sholat subuh misalnya? Ayolah, marilah saya mengajak anak-anak mulai sekarang belajar disiplin pada diri sendiri, karena yang bisa mendisiplinkan adalah diri kita sendiri. Mungkin orang tua hanya mengingatkan, guru hanya mengingatkan, tapi diri kita sendiri yang harusnya mengingatkan diri kita sendiri ya. Kemudian belajar dengan tekun, waktunya bermain ya. Kita juga tidak boleh melupakan bermain, tetapi waktu 24 jam itu juga harus kita bagi-bagi. Katakanlah 24 jam itu dibagi 3 waktu. 3 waktu yang pertama untuk kegiatan beribadah kepada Allah, 8 jam. 8 jam untuk belajar dan 8 jam ini untuk beristirahat dan berkreasi, misalnya bermain. Ya, bermain itu juga penting. Tetapi tidak boleh melupakan kegiatan utama kita, yaitu beribadah dan belajar. Ya, usia-usia belajar kalian gunakan waktunya dengan baik. Ya, kalau kita bisa membagi 3 waktu ini, apalagi 8 jam untuk beribadah, nah ini nggak apa ae. 8 jam beribadah tuh, katakanlah kita sholat 5 waktu hanya membutuhkan paling pol setengah jam. Nah yang 7,5 jam ini untuk apa?
Misalnya untuk membaca Al-Quran atau kegiatan mengaji atau kegiatan di sekolah, misalnya ikut ekskul BDI, ya, Badan Dakwah Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler yang lain, karena karakter ini tidak hanya ditempa melalui pendidikan sekolah saja, tapi juga di rumah, juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Ya, di sekolah kita disediakan banyak kegiatan ekstrakurikuler. Nanti pada waktu materi pengenalan sekolah kalian akan melihat banyak sekali macam kegiatan ekskul di sekolah kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sikap tanggung jawab dan peduli lingkungan. Sebenarnya peduli lingkungan ini merupakan aktualisasi dari sikap disiplin. Ya. Peduli, misalnya kalau ada sampah yang menghalangi jalan kita, ya ambil, buang ke tempat sampah. Ya, ada suasana yang tidak cocok, yang tidak, istilahnya tidak asri, tidak indah, kita bisa membersihkan, kita bisa menyapunya atau meletakkan pada tempatnya. Ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada lingkungan, ya. Jadi aktualisasi dari sikap disiplin itu adalah rasa tanggung jawab dan kepedulian kita kepada lingkungan. Mungkin ya 5 karakter ini saja yang perlu saya sampaikan, karena sebenarnya banyak, ada 18 karakter, tapi tidak semuanya. Ya, karakter itu hanya 5 aja yang utama. Yang pertama adalah religius, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga kejujuran, yang keempat kedisiplinan, ya. Yang kelima, buah dari kedisiplinan itu adalah rasa tanggung jawab dan peduli lingkungan, ya. Nah, sekarang kita sebagai siswa SMK Negeri 1 Singosari, saya berharap kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari ini sehingga ditumbuhkan karakter-karakter yang baik, sehingga nanti ketika kita selesai mengikuti pendidikan di SMK Negeri 1 Singosari ini lengkap, kita menjadi manusia yang berperilaku baik. Ya, apa sih manusia yang berperilaku baik itu? Yang pertama, bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, dengan kedisiplinan kita senantiasa meningkatkan kualitas diri, menghargai prestasi. Ya, jangan lupa di sekolah kita banyak prestasi yang bisa kita tumbuhkan. Bisa bakat-bakat yang kalian miliki bisa kalian tampilkan di SMK 1 Singosari ini, ya. Yang ketiga adalah kita ini berada di zaman globalisasi, di mana teknologi sudah membuat kita tidak berjarak. Mau belajar apapun dengan teknologi, dengan gadget kita bisa. Tapi kita jangan lupa, kita harus tanggap terhadap informasi. Ya, kita jangan sampai menyebarkan hoax, berita-berita yang baik, yang tidak mengandung hoax itu harus kita seleksi. Karena nanti ke depan teknologi semakin canggih lagi. Dan itu nanti kalian ke depan yang akan menjadi tonggak generasi muda yang nanti ke depan akan merasakan generasi yang lebih canggih lagi. Mungkin Indonesia di masa yang akan datang lebih jaya daripada sekarang. Ya, maka dari itu saya kepingin anak-anak memiliki karakter dan watak-watak perilaku yang baik. Itu hanya sedikit saja yang perlu saya sampaikan. Untuk tugas di rumah, ya, saya memberikan tugas, coba tolong dicatat, ya. Buatlah introspeksi diri, ya. Buatlah laporan tentang introspeksi diri. Yang pertama, sikap atau sifat-sifat baik yang kamu miliki.
Yang kedua, sifat-sifat buruk yang kamu miliki, ya, sikap positif dan negatif yang ada di dalam dirimu. Kemudian buatlah laporan sekilas kegiatan di rumah yang menunjukkan sikap baikmu dengan potensi-potensi yang kamu miliki ini selama masa pandemi COVID atau selama belajar di rumah. Ya, tidak usah terlalu banyak ya, 1 lembar halaman mungkin cukup ya, nanti formatnya akan diberikan oleh sekolah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo SMK 1 Singosari.